Halo semua, saya doakan semoga kalian sehat bahagia, lancar segala urusan dan rezekinya. Hari masih sangat pagi, setelah sholat subuh kami melakukan perjalanan dari rumah menuju stasiun Kota Madiun. Saat ini masih menunjukkan pukul 5:15 waktu Indonesia bagian Barat. Mau tahu kemana perjalanan kita hari ini? Silakan tonton video ini hingga selesai ya. Semoga memberikan manfaat. Jangan lupa memberikan like, komentar, dan subscribe. Selamat menonton. Hari ini tanggal 8 Februari 2025 pukul 05:15 waktu Indonesia bagian Barat. Kami akan melakukan trip menggunakan kereta api bias dari Madiun menuju ke Solo. Perjalanan kali ini kami awali dari stasiun Kota Madiun menuju stasiun Solo Balapan dengan menggunakan armada kereta api Bandara Adi Sumarmo yang disingkat dengan KA Bias. Kami akan jalan-jalan ke tempat wisata Keraton Surakarta, Pasar Klewer, Masjid Gede, dan Museum Tumurun. Agar tidak terlalu panjang, video akan saya jadikan 2 part. Dan ini adalah part yang pertama. Berikut ini adalah Bapak Kepala Suku yang melepas rombongan kami. Jalan semoga Lancar semuanya. Makasih ya Pak sudah dianterin. Sama-sama. Ayo. Ini kondisi stasiun Madiun hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025. Ada kacanya guys. Bagus ya ininya tuh. Stasiun Kota Madiun adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Stasiun ini merupakan stasiun kereta api utama di Kota Madiun yang berada dalam pengelolaan Daop 7 Madiun dengan ketinggian 63 mdpl. Kereta akan diberangkatkan dari stasiun Kota Madiun pukul 06. Masih banyak waktu guys. Di sebelah utara kawasan stasiun ini terdapat pabrik industri kereta api atau PT Inka yang merupakan satu-satunya industri perkereta apian di Indonesia. Stasiun Kota Madiun hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 tepat pukul 06.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kereta bias dilansir menuju rel siap mengantarkan penumpang dari stasiun Kota Madiun menuju stasiun terakhir Bandara Adi Sumarmo Solo. Kereta api Bandara Adi Sumarmo yang disingkat KA Bias adalah layanan kereta api bandara yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia untuk melayani rute Bandara Adi Sumarmo, Solo Balapan, Madiun, dan sebaliknya. Kereta api bias menjadi kereta api bandara pertama di Jawa Timur. Kereta api bias tidak menyediakan opsi memilih kursi, jadi siapa yang datang duluan, dia akan mendapatkan tempat duduk. Sedangkan jika ada penumpang yang datang terakhir tidak mendapatkan tempat duduk, maka bisa berdiri dengan pegangan. Ayo guys, kita berlari. Nih, banyak orang berkejaran ya. Lomba berlari guys, untuk dulu-duluan mencari tempat duduk.
Seperti hari pertama masuk sekolah, zaman kecil saya dulu, siapa yang datang lebih awal bisa memilih bangku sesuka hati. Kereta bias tak sekedar menampilkan modernitas moda transportasi, terpampang batik parang yang berada di setiap gerbong sisi luar cantik sekali sebagai wujud kearifan lokal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kami satu rombongan bisa satu gerbong karena kami datang lebih awal. Kereta api Bandara Adi Sumarmo atau KA Bandara Bias rute Solo Madiun dan sebaliknya beroperasi dengan 10 jadwal perjalanan setiap hari sejak tanggal 10 Desember 2024. Dikutip dari informasi resmi stasiun kedatangan dan keberangkatan KA Bias Solo Madiun antara lain Bandara Adi Sumarmo, Kadipiro, Solo Balapan, Solo Jebres, Sragen, Walikukun, Ngawi, Magetan, dan Madiun. Tiket kereta Madiun Solo atau Solo Madiun dijual mulai dari 7.000 hingga 40.000 sesuai relasi yang dipilih oleh penumpang. Kereta bias pintunya sudah ditutup dan siap diberangkatkan menuju ke Solo. Dari Madiun ke Solo terakhirnya adalah bukan yang itu ada Bandara Adi Sumarmo. Kereta api bias yang kami naiki ini adalah kereta api angkatan pertama yang berangkat dari stasiun Madiun pukul 6:05 waktu Indonesia bagian Barat dan tiba di Solo Balapan pukul 7:39 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu, stasiun terakhir, stasiun Adi Sumarmo, tiba pukul 8:02 waktu Indonesia bagian Barat. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Walikukun. Dari dalam kereta yang kami tumpangi, kita bisa menyaksikan kegagahan Masjid Syekh Zayed yang menjadi ikon religi kota Solo. KA Bias dengan nomor 7071 relasi keberangkatan Madiun Solo Balapan, jam keberangkatan 06:05 WIB, jam kedatangan 07:39 waktu Indonesia bagian Barat. Durasi perjalanan 1 jam lewat 34 menit. Harga tiket 40.000 kelas ekonomi. Bagaimana cara pembelian tiket kereta api Bias? Pembelian tiket kereta api Bandara Internasional Adi Sumarmo Bias rute Solo Madiun pulang pergi bisa dilakukan melalui loket stasiun maupun aplikasi akses by KAI yang dulu bernama KAI Akses. Tiket KA Bias rute Solo Madiun PP dijual dengan tarif Rp7.000 hingga Rp40.000 sesuai dengan jarak yang dipilih oleh penumpang. Pembelian tiket KA Bias di loket stasiun bisa dilakukan mulai 3 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta atau secara GoSo. 7 pintu keluar kita diminta untuk scan barcode lagi guys. Keluar dari stasiun Solo Balapan, scan barcode lagi, kita keluar. Makasih ya mas. Oke. Ini ada jembatan penyeberangan ya, menuju ke akses menuju ke Tirtonadi guys. Kalau mau melanjutkan nih masuk ke kereta bandara di sini.
Stasiun Solo Balapan lebih dikenal dengan stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di perbatasan antara Kestalan dan Gilingan, Banjarsari, Surakarta pada ketinggian kurang lebih 93 mdpl, termasuk dalam pengelolaan Daerah Operasi 6 Yogyakarta serta KAI Komuter. Nama Balapan diambil dari nama kampung yang terletak di sebelah utara kawasan stasiun. Stasiun ini merupakan stasiun kereta api utama di kota Surakarta secara luas di wilayah Solo Raya. Keluar dari stasiun Solo Balapan sebelum melanjutkan perjalanan menuju wisata Keraton Surakarta, Pasar Klewer, dan Masjid Agung, kita perlu mengisi perut dulu. Setelah itu baru kita cari kendaraan untuk menuju ke tempat wisata. Di Indonesia memang banyak pilihan daerah berwisata. Salah satunya tempat wisata Solo. Kota Solo dikenal dengan batiknya yang digemari banyak wisatawan. Tempat wisata Solo yang paling terkenal yaitu wilayah Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran. Selain dua keraton tersebut, masih ada banyak wisata Solo yang tak kalah menarik. Maka saksikan terus video ini, semoga memberikan manfaat karena kami akan mengajak kalian jalan-jalan menuju Keraton Surakarta Solo dan museum serta Pasar Klewer dan Masjid Agung, juga Museum Tumurun. Kota Solo merupakan surganya bagi para pecinta batik, sehingga dijuluki sebagai kota batik. Dan kota Solo juga merupakan tempat kelahiran pelopor batik Indonesia. Siapakah dia? Yaitu Gotik Suan. Gotik Suan dikabarkan memiliki kedekatan dengan Soekarno, presiden pertama Indonesia. Lalu Presiden Soekarno meminta kepada Gotik Suan untuk menciptakan batik Indonesia. Dan Gotik Suan pun langsung kembali ke Solo dan membuat batik untuk Presiden Soekarno yang diberi nama Parang Bima Kurda. Sebelah kiri kita ini adalah tembok Keraton Surakarta Hadiningrat. Lokasinya berada di Jalan Kamandungan, Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Keraton Surakarta adalah istana resmi Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang didirikan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono II sekitar tahun 1743 hingga 1744 sebagai pengganti Keraton Kartasura yang porak-poranda akibat geger pecinan pada tahun 1743. Tenang aja guys, kita nanti akan masuk ke dalam keraton dan museum Keraton Surakarta. Sekarang kita jemput ibu-ibu dulu di titik kumpul Pasar Klewer. Sebelah kanan kita ini merupakan alun-alun Keraton Surakarta. Keraton Surakarta Hadiningrat adalah sebuah warisan budaya Jawa yang sangat penting dan berharga. Terletak di kota Surakarta, Jawa Tengah, keraton ini menawarkan keindahan arsitektur yang memukau, kekayaan budaya yang mendalam, serta sejarah yang panjang, menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata budaya yang wajib dikunjungi di Indonesia. Memasuki gapura dengan ciri khas Keraton Surakarta, disinilah letak dari Pasar Klewer sebagai titik kumpul buat ibu-ibu yang mau berwisata ke Museum Keraton Surakarta. Oke, sekarang kita akan berjalan sekitar 200 meter dari Pasar Klewer menuju ke Keraton Surakarta Hadiningrat, Solo.
Sebagai sebuah kompleks istana kerajaan, Keraton Surakarta Hadiningrat telah menjadi pusat budaya Jawa yang penting selama berabad-abad. Halo semua, kita akan masuk ke Museum Keraton Surakarta apa Keraton Solo nggih Pak yang betul? Keraton Surakarta ini sebentar lagi ya akan dibuka untuk kunjungan wisatawan, dan ini beberapa gadis yang sedang PKL di Museum Keraton Surakarta. Dadah semuanya. Tuh, dandan cantik-cantik ya, penyambutannya luar biasa. Museum Keraton Surakarta dibuka mulai pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan tiket masuk satu orang Rp25.000, ditambah jasa tour guide Rp10.000 per orang, total Rp35.000. Itu adalah panggung Ronggo Buwono. Sejarahnya yang kaya memancarkan kejayaan kebudayaan Jawa yang masih terpelihara hingga saat ini. Bangunan-bangunan di dalam kompleks keraton mencerminkan keindahan arsitektur tradisional Jawa yang khas dengan detail-detail yang menakjubkan dan hiasan-hiasan yang memukau. Tidak hanya sebagai bangunan fisik, Keraton Surakarta juga menjadi penjaga dan pembawa berbagai tradisi dan nilai budaya Jawa. Setiap sudutnya memberikan kesan mendalam tentang kehidupan kerajaan Jawa pada masa lampau, mulai dari adat istiadat, seni pertunjukan, hingga sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Kunjungan ke Keraton Surakarta Hadiningrat tidak hanya menawarkan pengalaman wisata yang memikat, tetapi juga memungkinkan pengunjung untuk belajar lebih dalam tentang sejarah dan budaya Jawa. Setelah berkeliling di bagian luar bangunan Keraton Surakarta, saatnya kita diajak masuk ke dalam Museum Keraton. Ini adalah tempat yang memperkaya pengetahuan tentang warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Saat didirikan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono II, pada masa itu Jawa Tengah menjadi pusat peradaban Jawa yang kaya dan makmur, terutama di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram. Namun pada tahun 1755, Kesultanan Mataram mengalami perpecahan akibat dari Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini menghasilkan pembagian wilayah antara dua putra Sultan Pakubuwono III yang mengakibatkan terbentuknya dua kesultanan baru, Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwono III dan Kasultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Adipati Mangkubumi. Beberapa foto yang kami ambil dari dalam Keraton Surakarta Solo. Semoga kawan-kawan bisa mengambil manfaatnya. Sampai di sini dulu perjumpaan video kita kali ini, edisi jalan-jalan ke Keraton Surakarta Solo. Video selanjutnya kami akan mengunjungi Pasar Wisata Klewer dan Museum Tumurun yang berada di sekitaran kota Solo.
kasih yang sudah menonton hingga selesai. Terima kasih yang memberikan like, komentarnya. Kami tunggu ya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya.